Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mama Kitchen Official. Kali ini aku mau bikin telur asin, guys. Mau bikin telur asin, mau nyoba. Mau buka usaha. Mudah-mudahan rezeki. Ora. Mudah-mudahan rezeki mau bikin telur asin, guys. Ayo ikutin yuk. Nah guys, jadi aku ini mau nyoba bikin telur asin lagi. Dulu pernah bikin telur asin dan bisa, alhamdulillah udah jadi. Cuman kan untuk dikonsumsi sendiri. Nah ini aku mau nyoba bikin telur asin lagi, tapi mau mau buat usaha. Ya daripada nganggur di rumah, daripada diem-diem aja, mendingan nyari kegiatan gitu ya. Sambil ngonten, sambil usaha juga gitu. Mudah-mudahan aja rezeki dan berhasil gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah jadi proses bikin telur asin itu cukup panjang ya. Jadi pertama itu tadi telurnya itu dicuci dulu, tapi sebelumnya itu dipilih-pilih dulu ukurannya. Nah ini aku kan bikin yang kecil-kecil dulu karena masih nyoba lagi ya. Nanti yang agak-agak besar dibikin di hari berikutnya lagi gitu ya guys. Nah jadi telur bebeknya itu dicuci dulu, terus diamplas pakai amplas yang paling halus gitu. Jadi pokoknya asal kulitnya ke pori-porinya kebuka sedikit gitu, buat nanti kalau misalnya difermentasi itu si garamnya itu bisa masuk ke dalam telurnya gitu. Nah telur yang tadi udah dihamplas, sudah dicuci, dihamplas tipis-tipis tadi disisihkan dulu ya sampai kering lah kalau gitu. Nah ini berhubung bata merahnya belum dihancurin, belum jadi bubuk batanya, jadi aku hancurin dulu batanya ini ya guys. Karena kan kalau buat fermentasinya kan harus digulung-gulung pakai bata gitu. Kalau enggak digulung-gulung juga bisa langsung dikubur gitu, ditatain telurnya itu. Jadi setelah dihancurin batanya itu, jadi harusnya sih diambil yang paling halusnya gitu. Cuman kan ini aku masih belum ada ayakannya, belum ada saringannya gitu. Jadi masih agak-agak kasar-kasar gitu batanya, jadi nggak apa-apa lah ya, yang penting bisa buat fermentasinya dulu gitu. Setelah aku hancurin batanya, setelah sudah hancur semua, terus kita tinggal ambil takaran dari bata sama dengan garam itu. Oh ya, garamnya itu ya garam yang kasar itu ya teman-teman ya, bukan garam dapur, garam yang kasar aja gitu, karena kan ini cuma buat telur asin aja. Kalau pakai garam dapur otomatis takarannya harus lebih banyak lagi. Nah kalau pakai garam yang kasar itu kan lebih hemat gitu ya teman-teman ya. Nah ini takarannya itu aku pakai 3:1. Mudah-mudahan sih berhasil ya, karena dulu aku ngawur aja gitu bikinnya, ngawur takarannya itu nggak diatur. Nah kalau ini aku diatur, aku coba perbandingannya 3:1. Jadi 3:1 itu yang tiganya itu bata merahnya, yang satunya itu garamnya. Nah kalau sudah itu kita campur bata merahnya dengan garamnya, kita campur, terus kita kasih air sedikit-sedikit, pokoknya sampai basah gitu, jangan sampai basah banget, jangan sampai tergenang airnya ya. Kalau aku sih gitu, nggak tahu kalau dengan cara orang-orang yang biasanya bikin gimana, cuma caraku itu gini. Nah terus aku setelah dicampur rata, terus diamkan dulu setengah jam. Kenapa harus diamkan setengah jam? Supaya si bata merahnya itu bisa tercampur dengan garamnya. Jadi si bata merahnya itu, si bubuk bata merahnya itu bisa menjadi asin gitu ya guys. Jadi bisa fermentasi telurnya lebih rata gitu. Jadi asinnya biar lebih merata ke dalam telurnya gitu, insya Allah
mudah-mudahan. Nah, terus setelah didiamkan setengah jam barulah kita baru kita balurkan ke telurnya. Telurnya digulung-gulung ke dalam adonan bata merah dengan garam tadi gitu ya teman-teman ya. Nah, terus semua digulung-gulung semua sampai selesai, sampai habis. Taruh di tempat yang buat kita ngendapin apa namanya tuh, buat fermentasi telurnya itu. Setelah selesai semua, habis semua, lalu setelah itu, nah ini nih yang membuat kita diuji kesabarannya. Setelah semua selesai, setelah dibalurin sama adonannya bata merah dengan garam itu, kita diamkan selama 10-14 hari nih guys. Lama banget kan? Nah, itulah ujiannya, kesabarannya kita dalam membuat telur asin itu. Harus nunggu sampai 10 atau enggak sampai 14 hari. Setelah itu baru boleh kita panen gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kurang dari 10 hari, si telurnya nggak bakalan jadi asin. Percuma dong kita bikin telur asin susah-susah, ternyata telurnya enggak asin. Kan nggak enak ya. Jadi pembuatan telur asin di sini tuh butuh ketelatenan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ketelaten ya mudah-mudahan berhasil gitu, karena ketelatenan kita, karena kesabaran kita gitu ya teman-teman. Nah, ini kan udah jadi, tadi udah cuci bersih, udah dihamplas tipis-tipis, udah diadonin, kok diadonin sih, udah dimasukin ke adonan, udah digulung ke adonan bata merah sama garam, udah disimpan. Nah, itu udah selesai, nanti tunggu sampai 10-14 hari baru kita panen. Nah, ini kita udah selesai nih guys, udah semua peralatannya udah dicuci. Jadi aku bikin telur asin ini kan baru nyoba lagi ya, jadi pakai media yang seadanya gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya udah mulai buka usaha, mungkin medianya yang lebih bagus lagi gitulah kalau misalnya udah mulai buka usaha gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini aku cuma nunjukin aja cara aku bikin telur asin ya, mudah-mudahan berhasil dan bisa buka peluang untuk aku usaha jualan telur asin ini ya teman-teman ya. Gitu aja ya teman-teman, makasih banyak udah lihat tayangan aku, udah lihat video aku, dan biar channel aku itu bisa berkembang lagi ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini, teruslah bersabar untuk mendapatkan hasil yang besar. Amin. Bye bye.